Selamat malam, saya Charles Fernando ingin mempresentasikan materi mengenai metode riset. Pengamatan terhadap fakta, identifikasi atas masalah, dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan merupakan esensi dari kegiatan riset. Oleh karena itu, riset dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis untuk mengatur dan menyelidiki masalah-masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul yang terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dan masalah tersebut. Tujuan riset. Yang pertama menggambarkan fenomena, menemukan hubungan, menjelaskan fenomena, memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang, dan yang terakhir melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Pengembangan desain. Langkah pertama dan yang paling penting dalam riset perilaku adalah masalah definisi, berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan metode yang dipilih. Data serta jenis gambaran sampel pada dasarnya tergantung pada bagaimana sebenarnya masalah dipersepsikan, kerangka pernyataan, riset, dan desain informasi studi yang dikumpulkan. Validitas dan keandalan. Validitas isi, pokok pertimbangan untuk setiap pertanyaan yang diajukan dan diukur dalam istilah-istilah yang berhubungan dengan relevansi terhadap konsep yang diukur. Validitas konstruksi, validitas yang berdasarkan pada suatu pertimbangan apakah hasil dari pengukuran tersebut sesuai dengan hasil. Reliabilitas, suatu instrumen alat ukur yang andal menghasilkan alat ukur yang stabil di setiap waktu. Aspek lain dari keandalan adalah akurasi dari instrumen pengukuran. Metode pengumpulan data. Pertama survei. Dalam survei tidak ada interaksi langsung antara seorang peneliti dengan responden. Data dikumpulkan dengan cara mengirim surat elektronik atau email, menelpon, atau memberikan serangkaian pertanyaan. Yang kedua, observasi. Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku manusia, sesuatu hal atau kejadian sistematis tanpa adanya pertanyaan maupun komunikasi dengan individu-individu yang teliti. Memilih responden. Langkah pertama untuk memilih responden adalah dengan cara menentukan populasi. Setelah populasi ditentukan, peneliti menentukan suatu sensus atau satu sampel. Sensus adalah kegiatan untuk mencari seluruh informasi yang dikumpulkan dari setiap elemen dan populasi. Sampel merupakan kumpulan informasi dan merupakan bagian dari populasi. Suatu sensus akan lebih tepat ketika yang pertama, populasi kecil dan biaya pengumpulan data tidak melebihi biaya pengambilan sampel secara signifikan. Yang kedua, penting untuk mengetahui setiap unsur dalam populasi. Dan yang ketiga, risiko dalam memperbaikan secara keseluruhan sangat besar. Sampling probabilitas dan non-probabilitas. Ada dua sampling, yaitu sampling probabilitas dan sampling non-probabilitas. Yang probabilitas menggunakan beberapa bentuk dari sampling acak, sementara sampling non-probabilitas tidak menggunakan sampling acak. Instrumen riset. Menjamin kerjasama responden. Desain kuesioner yang baik sangat bermanfaat jika responden tidak bersikap kooperatif terhadap para peneliti yang menghendak informasi. Menjamin validitas dan keandalan menjawaban. Hanya informasi-informasi yang esensial yang seharusnya diharapkan dari responden. Analisis data dan persiapan laporan. Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Sebagai tahap akhir dari suatu riset adalah penyusunan laporan riset. Laporan riset secara umum berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa saja yang dilakukan oleh peneliti, sejak tahap persiapan riset hingga interpretasi dan penyimpulan hasil analisa. Demikian presentasi saya. Terima kasih.